Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan air yang disusun oleh saya sendiri, Indah Hendriani 2001 022 079, dan rekan saya Ikhwan Nusafa 2001 022 020, dan dosen pengampu Bu Hartati STMT. Pendahuluan. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Untuk kehidupan langsung seperti bahan baku air minum, air industri, sanitasi, maupun keperluan tidak langsung seperti irigasi, peternakan, pembangkit listrik tenaga air, maupun kebutuhan lainnya. Sumber daya merupakan sumber kehidupan dan penghidupan yang sangat penting. Oleh karena itu, potensi air yang melimpah di Indonesia harus diberdayakan semaksimal mungkin, baik untuk bidang pertanian maupun tenaga listrik. Perencanaan pemanfaatan air sungai memerlukan adanya konsep untuk mencapai efisiensi yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Di sektor pertanian, pembangunan sarana dan prasarana termasuk bendungan dan saluran irigasi hampir tidak pernah berhenti sepanjang waktu. Demikian juga dengan proyek penyediaan air baku, instansi pengolahan air bersih, dan penanggulangan banjir. Bangunan air. Bangunan air atau hidraulik struktur adalah bangunan yang tujuan dan fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan air baik alirannya maupun daya yang terkandung di dalamnya. Bentuk dan ukuran bangunan tergantung kebutuhan, kapasitas maksimum sungai, dana pembangunan, dan sifat hidrolik sungai. Tujuan bangunan air: 1. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sungai. 2. Mengatur penggunaan sumber daya sungai. 3. Melindungi atau mengendalikan bahaya sungai. Jenis bangunan air. Jenisnya terdapat 2, yaitu ground shield dan groyen. 1. Ground shield. Ground shield juga sering dikenal sebagai ambang. Bangunan tersebut dibuat dalam bentuk menyilangi sungai agar dasar sungai tidak mengalami penurunan secara drastis. Ground shield terbentuk dari susunan batu-batu besar agar tidak terbawa arus sungai pada saat banjir. Manfaatnya untuk memperkecil kemiringan arus, sehingga kecepatan air jadi lebih kecil dan kedalamannya air bertambah. 2. Groyen merupakan bangunan air yang memiliki fungsi merubah arah arus air sehingga arus utama menjauhi tepi tikungan luar sungai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan aliran air di tebing dan kaki tanggul serta melindungi dari gerusan air pada tebing. Selain itu, manfaat groyen yaitu mengatur lebar panggul sungai dan kedalaman air untuk melindungi bangunan sadap. Struktur bangunan air. Bangunan utama. Bangunan utama merupakan seluruh bangunan yang berfungsi sebagai induk dalam pembangunan air. Biasanya bangunan air ini mencukupi kebutuhan air dalam skala besar untuk kepentingan masyarakat luas, tidak hanya pada satu kawasan saja. Bangunan utama terletak di sungai-sungai besar dengan debit air dan aliran yang deras agar dapat beroperasi secara optimal. Contohnya bendungan, PLTA, waduk. 2. Bangunan irigasi. Bangunan irigasi atau nama lainnya adalah saluran pembawa berfungsi sebagai media pembawa air dari bangunan utama ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Terdapat 4 jenis saluran pembawa dalam sistem irigasi, yaitu saluran primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Seluruh saluran ini saling menyambung hingga pada tahap akhir, di mana saat fase saluran telah memasuki kuarter, air langsung digunakan di tanah. 3. Bangunan sadap. Bangunan sadap memiliki tugas utama sebagai pengambil air dari saluran utama ke saluran sekunder dan tersier. Bisa juga mengambil air dari saluran sekunder kemudian dialirkan menuju saluran tersier. Bangunan sadap terletak saling berdekatan dengan 3 jenis saluran pembawa dan bangunan bagi. 4. Bangunan bagi. Salah satu pengertian bangunan air yang termasuk ke dalam struktur pengairan irigasi yang jaraknya berdampingan dengan bangunan sadap dikenal sebagai bangunan bagi. Bangunan tersebut membagi aliran air dari saluran primer ke sekunder.
yang memiliki pintu-pintu. Tugas utamanya sebagai pengukur dan pengatur air yang berasal dari berbagai saluran. Sistem kerja bangunan bagi dan bangunan sadap saling berhubungan, yang mana pintu bangunan bagi bertugas mengatur muka air, sementara pintu yang terletak di bangunan sadap mengatur debit air. 5. Bangunan terjun. Bangunan terjun dibuat pada tempat tertentu untuk memotong saluran yang menyerupai terjunan. Biasanya letak bangunan ini berada di daerah berbukit untuk mencegah terjadinya gerusan. Pada saluran terbuka, bangunan terjun berfungsi sebagai mengubah kemiringan saluran menjadi lebih landai, serta sebagai pengendali erosi, selokan dan sungai. 6. Bangunan got miring. Got miring merupakan bangunan yang dibuat ketika saluran melintas di wilayah curam disertai jumlah perbedaan energi arus air yang besar. Bangunan tersebut berpotong dengan saluran yang dipasangi dinding dan aliran super kritis yang mengikut kemiringan alam yang dilewati. 7. Bangunan pelimpah. Bangunan pelimpah termasuk ke dalam pengertian bangunan air secara spesifik selain bendungan dan waduk. Bangunan ini juga dikenal dengan nama spillway yang memiliki kemampuan hidrolik untuk mengalirkan kelebihan debit air pada bendungan saat terjadi banjir. Biasanya, letak bangunan pelimpah berada dalam kawasan waduk ataupun terpisah dari waduk yang memiliki pintu-pintu untuk mengontrol air. 8. Bangunan pembilas. Salah satu bangunan air yang memiliki peran penting dalam sistem irigasi perairan adalah bangunan pembilas. Fungsinya sebagai penghadang bahan sedimen kasar yang berpotensi masuk ke dalam saluran irigasi. Bangunan ini terletak di sebelah hilir pintu pengambilan. Mungkin hanya itu penjelasan kami tentang bangunan air. Kalau salah, saya Ikhwan Musafa dan Indah Hendriani mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.